Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan ilmu, mempertemukan kita dengan Riyadhus Shalihin, memberikan taufik kepada kita bersama dengan salah satu karya besar yang dilahirkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana marilah kita perkuat syahadatain kita la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan kita kembali bersama hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab fi qada'i hawaijil muslimin, membantu kebutuhan dan hajat kaum muslimin. Dan kita kembali bersama hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah, ketika Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, man naffasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Penggalan ini sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Kita masuk ke penggalan yang baru, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi barang siapa yang memudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan mudahkan kesulitannya di dunia maupun di akhirat. Hadirin Allah muliakan, hadis ini atau penggalan hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar memotivasi kita dan mengajak kita untuk membantu dan berbuat baik kepada orang. Oleh karena itu, mari kita mendapatkan hikmah dari penggalan ini. Kembali kita lihat hadis tersebut, wa man yassara ala mu'sirin, dan barang siapa yang memudahkan orang yang sulit. Mu'sirin itu artinya orang yang sedang kesulitan. Dan kalau kita lihat keterangan para ulama, mu'sirin ini bisa bermakna umum, yaitu semua orang yang mengalami kesulitan, atau bermakna lebih spesifik, yaitu orang yang punya hutang dan kesulitan untuk membayar. Dan makna ini ditekankan oleh banyak para ulama ketika membahas hadis ini. Jadi sekali lagi, makna umumnya adalah orang yang punya kesulitan, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, mithlu antara syakhsan laysa biyadihi ma yashtari li ahli min ta'amin wa syarabin. Contohnya adalah ketika Anda melihat seseorang yang tidak punya uang untuk membeli makanan dan minuman untuk keluarganya, lakin laysa indahu darurah, tapi dia belum sampai ke titik darurat. Jadi dia kesulitan untuk beli tapi belum sampai titik darurat. Fa anta idza yassarta alaihi yassarallahu alaika fid dunya wal akhirah. Nah, kalau Anda lihat itu lalu Anda mudahkan, mungkin kita kasih atau kita bantuin
atau kita yang punya yang kita punya makanan, kita kasih makanan. Kalau punya uang, punya uang, kasih uang. Atau kita yang punya tokonya, udah deh ambil aja deh gitu loh. Maka kalau intinya kalau Anda mudahkan dia, maka Allah akan mudahkan Anda di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Allah akan mudahkan Anda di dunia dan di akhirat. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Jadi sekali lagi, mudahkan orang di dunia, maka kita akan dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Atau makna yang lebih khusus, lebih spesifik adalah ketika seseorang kesulitan untuk membayar hutang. Bukan orang yang nggak mau bayar ya, atau orang yang menghindar, atau yang nggak bertanggung jawab, atau bawa kabur uang orang. Tapi ini orang memang niat untuk membayar. Ini orang memang terlilit hutang, memang butuh dan ingin bayar, tapi dia kesulitan untuk membayar. Dia lagi nggak mampu, mungkin dia di PHK atau dia bisnisnya jatuh dan seterusnya. Maka hadirin Allah muliakan, dia adalah dia adalah mu'sir yang kalau kita mudahkan, Allah akan mudahkan urusan kita. Kalau kita mudahkan, Allah akan mudahkan urusan kita. Nah, memudahkannya bagaimana? Memudahkannya bisa kita sebagai orang yang menghutangi, atau bisa kita pihak lain. Kita tahu saudara kita lagi terlilit hutang, dia lagi kesulitan bayar, jatuh tempo, lalu kita mudahkan. Atau kita dalam posisi yang memberikan hutang. Ada orang minjem uang sama kita, terus pas jatuh tempo dia kesulitan, nggak mampu bayar. Ya kan? Kemungkinan kan dua itu. Nah, hadirin Allah muliakan. Adapun kalau kemungkinan yang pertama bahwa kita yang memberikan hutang sama dia, dan dia nggak mampu bayar, atau kesulitan untuk membayar, maka caranya adalah dengan memberikan tambahan waktu. Itu cara memudahkan. Memberikan tambahan waktu. Jadi jatuh temponya misal jatuh temponya hari ini, oke, bulan depan deh mas, gitu loh. Kalau kita lakukan itu, Allah akan mudahkan kita. Oke. Atau dengan mengurangi hutangnya. Oke, kamu mampu berapa? Aku cuma oke, segitu aja. Bisa mengurangi sebagian atau atau menghilangkan semuanya. Udah, nggak usah bayar. Intinya dimudahkan. Jadi mudahkannya dengan dikasih waktu tambahan, dan dikasih waktu tambahan tidak ada penalti, tidak ditambah. Atau dikurangi, udah nggak usah, atau berapa semampunya, atau dikurangi, atau dua-duanya. Oke, 1 bulan lagi ya, terus saya kurangi 20% gitu loh. Oke, saya kasih waktu, boleh tambah 2 bulan lagi, dan setengahnya aja kok. Hadirin Allah muliakan, timbul pertanyaan, apa hukumnya kita memberikan tambahan waktu buat dia? Kan kita katakan kalau kita lakukan itu, maka kita baru saja memudahkan dia, memberikan tambahan waktu untuk membayar, jatuh tempo dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apa sih hukumnya? Apakah mubah-mubah saja, atau sunnah atau mustahab, atau justru wajib? Kita harus kasih
tangguhan waktu. Hadirin, apa hukumnya? Ulama menyatakan وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على الدائن أن ينظر المعسر إلى ميسرة متى عجز عن الوفاء بدينه لنص الكتاب على ذلك. Ulama dan para pakar fikih sepakat, maka ulama atau pakar fikih sepakat wajib hukumnya bagi yang kasih hutang untuk memberikan tambahan waktu ketika yang berhutang kesulitan untuk membayar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang kita sudah ketahui bersama, dalam surat Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tangguhan waktu sampai dia mampu bayar. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kalian sedekahkan sebagian atau semuanya, itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi ulama fikih menjelaskan bahwa dari ayat ini harus dan wajib memberikan tangguhan waktu. Jelas ini hadirin? Oleh karena itu, para ulama kita itu sangat menekankan masalah ini. Kasih tangguhan waktu. Lalu timbul pertanyaan lagi. Nah, kalau mengurangi serta menghapus, hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Makanya kembali lagi ke ayat tadi. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian mensedekahkan sebagian atau semua hutangnya, udah deh, maka itu lebih baik buat kalian. Hukumnya sunnah jika kalian mengetahui. Itu poin. Jelas ini jamaah sekalian. Itu kalau kalau kita dalam posisi yang memberikan hutang. Kalau kita di posisi yang memberikan hutang. Poin yang berikutnya, kalau kita nggak terlibat dalam akad utang piutang, kita bukan yang memberikan hutang, kita bukan orang yang memberikan hutang, lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan bantu, dengan kita kurangi, kita kasih uang, atau kita bantu dia mencicil, atau apapun yang bisa kita lakukan. Atau kita bicara kepada yang kasih hutang tentang surat Al-Baqarah 280 agar dia mengerti dan memberikan tangguhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memudahkan orang yang lagi kesulitan, khususnya membayar hutang, maka itu akan membuat kita dimudahkan di dunia dan di akhirat. Akan membuat kita dimudahkan di dunia dan di akhirat.
Itu poin penting. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana bagi orang yang berhutang, ia tidak boleh memanfaatkan sisi ini, karena nanti ada yang bilang enak banget dong, udah dia punya utang kita suruh tangguhin dan sebagainya. Hadirin, kita udah pernah bahas bahwa punya hutang itu berbahaya. Kalau nggak selesai di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Kalau nggak diselesaikan di dunia, akan diselesaikan di akhirat. Dan diselesaikan di akhirat, pahala kita akan diambil atau dosa dia akan ditransfer ke kita, na'udzubillah. Maka selesaikan. Sebagaimana Allah dan Rasulnya punya syariat sama yang kepada yang kasih hutang, Allah dan Rasulnya pun juga punya syariat kepada yang berhutang. Makanya hadirin Allah muliakan, Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idha ba' wa samhan idha ishtara wa idha iqtada. Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual dan mudah ketika membeli dan mudah ketika menagih haknya atau menagih hutang atau menagih barangnya. Dan dalam riwayat yang lain, idza qada, dan mudah dalam membayar kewajibannya, membayar hutangnya, itu dirahmati sama Allah. Pemahaman terbalik kalau kita nunda-nunda, kalau kita sengaja nggak mau bayar, sengaja mempersulit pembayaran, maka itu kezoliman. Menunda pembayaran padahal dia mampu, zulmun, kata Nabi SAW, kezoliman. Dan semakin diperparah, kita zolimin orang yang punya niat baik bantu kita. Ini orang baik bantu kita, lalu kita zolimi dia. Orang ngutangin ke kita itu kan kebaikan, kok tega kita zolimin orang seperti itu? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, dan orang yang sulit untuk atau mempersulit pembayaran padahal dia mampu untuk membayar, dia tunda, dia pakai duitnya untuk investasi, bahkan beli barang-barang lain, dikhawatirkan hidupnya nggak dirahmati sama Allah, nggak disayang sama Allah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, bagi yang memberikan hutang, saat kita memberikan tangguhan, bahkan kita kurangi hutangnya, kita sedekahkan, maka itu untuk kepentingan kita. Kita akan dapat pahala yang berlimpah. Dan yang terpenting, sebagaimana hadis ini, Allah akan mudahkan kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Ingat itu deh hadirin. Allah akan mudahkan kesulitan kita di dunia maupun di akhirat. Makanya Allah berfirman apa? Kembali ke ayat 280. Allah berfirman, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian sedekahkan itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahuinya. Jika kalian mengetahuinya. Jadi jika kalian sedekahkan itu lebih baik untuk kalian, lebih baik. Jika kalian tahu keutamaannya, keuntungannya. Karena secara kasat mata
mungkin terkesan merugikan. Kalau katakan khairul lakum, lebih baik buat kalian. Allah akan mudahkan kesulitan kita. Mungkin itu orang nggak bisa balas kita. Mungkin orang tersebut akan terus miskin sepanjang hayatnya. Mungkin ia hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak dan jazakumullah khairan. Mungkin dia hanya bisa mendoakan keberkahan untuk harta kita. Tapi ingat, Allah Maha melihat. Dan begitu Allah melihat kita mudahin kesulitan orang, Allah akan mudahkan kesulitan kita. Bukan hanya dia yang punya kesulitan, kita juga banyak kesulitan. Dan kita butuh dimudahkan oleh Allah. Dan yang terpenting adalah dimudahkan di akhirat. Maka mudahkan hadirin Allah muliakan. Makanya hadirin Allah muliakan. Dalam hadits Abu Hurairah, diriwayatkan Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah bercerita, kana rajulun yudayinun nas. Ada orang yang menghutangi banyak orang. Ada sosok yang menghutangi banyak orang, memberikan hutang kepada banyak orang. Fakana yaqulu fatahu. Dan orang ini, sosok ini berpesan kepada orangnya, hamba sahayanya atau petugasnya, pegawainya. Fata bisa bermakna hamba sahaya, bisa bermakna anaknya, anak remajanya. Intinya orangnya lah. Dia katakan, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu. Kalau engkau bertemu dengan mereka dan ada di antara mereka yang kesulitan membayar, udah tajawaz anhu, udah biarkan aja. Udah jangan ditagih, jangan diserang segala macam. Tajawaz anhu. Kan bisa sedekahkan, hapus, atau kasih. Pokoknya udah. La'allallaha an yatajawaza anha. La'allallaha an yatajawaza anna. Kita berharap Allah memudahkan urusan kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan kesulitan-kesulitan kita. Falaqiyallaha fatajawaza anhu. Maka orang ini ketika bertemu dengan Allah, Allah mudahkan urusannya. Kalau biarkan dia mendapatkan kenikmatan, bayangkan. Inilah mental seorang muslim. Berpikir jauh ke depan. Dia tahu bukan hanya orang itu yang punya kesulitan, kita akan, dan kita juga punya kesulitan dan kita butuh dimudahkan oleh Allah. Maka mudahkan. Walaupun terkesan di kotak ini kita rugi, ya rugi dong, itu kan uang gua, ya. Tapi kita hidup kan gak hanya di satu kotak, hadirin. Kita hidup di banyak kotak. Ada mudahkan, nanti kita untung. Allahu ta'ala alam bisawab. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya para ulama kita itu sangat semangat dalam masalah ini. Sa'id bin al-As ketika ada orang yang butuh, mau berhutang dan dia nggak punya apa-apa, beliau mengatakan, uktub alayya sijilan bimas'alatika ilal maisarah. Ada orang mau berhutang dan orang ini nggak mampu, nggak punya apa-apa. Kata Sa'id bin al-As, oke, kamu tinggal tulis surat hutangnya dan tanggalnya, atau
jatuh temponya sampai engkau mampu aja. Jadi nggak dibilang minggu depan, 1 bulan yang akan datang. Oke, kamu tulis surat, sampaikan tulis bahwa jatuh temponya sampai engkau mampu. Subhanallah. Subhanallah. Itu hal yang perlu kita camkan. Asy-Sya'bi, Imam besar Asy-Sya'bi, beliau menyampaikan, "Ma mata dzu qarabatin li wa alayya wa alaihi dain illa wa qadaitu anhu." Tidak ada satupun kerabatku yang wafat dan dia punya hutang kecuali aku akan bayarkan hutangnya. Sya'bi itu hadirin. Sya'bi. Nggak ada satupun keluarga saya, kerabat saya yang punya hutang dan orang ini wafat kecuali aku akan bayarkan hutangnya. Nggak rugi tuh, enggak. Karena beliau berharap dimudahkan oleh Allah. Suatu ketika Ali bin Al-Husain datang ke Muhammad bin Usama bin Zaid. Faja'ala Muhammad yabki. Pada saat Ali bin Al-Husain datang, Muhammad bin Usama sedang menangis. Lalu beliau bertanya, "Ma sya'nuk?" Kenapa engkau? Kenapa menangis? Alayya dain. Kata Muhammad bin Usama, saya punya hutang. Wa kam huwa? Berapa hutangmu? Bid'a asyara alf dinar. Belasan ribu dinar lah. Belasan ribu dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Banyak ini hutangnya hadirin. Lalu apa kata Ali bin Husain? Fahiya alayya. Aku yang akan cover semua hutangmu. Allahu Akbar. Aku yang akan cover semua hutangmu. Kok bisa hadirin? Karena mereka yakin dengan cara itulah mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu, apalagi kondisi sekarang banyak yang sulit, banyak yang terlilit hutang, bantu semampu kita. Bantu semampu kita. Dan tadi kita jelaskan contoh-contohnya. Ada banyak cara sesuai dengan kemampuan kita. Bisa kita tangguhkan, bisa kita kurangkan, bisa kita hapuskan, bisa kita kasih sebagian, bisa kita kita tanggung semuanya. Semua sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Pintu kebaikan luas. Yang bisa tangguhkan, tangguhkan. Yang bisa kurangi, kurangi. Yang bisa hapuskan, hapuskan. Yang bisa cover, cover. Yang bisa bantu cuman 1.000, bantu 1.000 misalnya. 2.000, 2.000. Fattakullah mastata'tum. Fattakullaha mastata'tum. Hadirin Allah muliakan. Itu hal yang penting.
Sebagaimana kita perlu mengingatkan juga bagi yang punya hutang, jangan berharap sama makhluk, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau saudaranya nggak bisa bantu, kasih uzur sebesar-besarnya. Kasih uzur sebesar-besarnya. Dulu para ulama-ulama klasik atau para orang-orang soleh dulu, ketika saudaranya nggak bisa bantu mereka, mereka katakan, wa in ta'adzarta fal khairu madnunun bika. Kalau engkau nggak bisa bantu, maka saya selalu baik sangka dengan engkau. Itu poin. Dan mereka nggak berharap sama makhluk, sehingga balance, hadirin. Yang punya kemampuan bantu, yang sedang kesulitan hanya berharap kepada Allah dan berjuang dan berusaha bertakwa dan tetap jaga marwah, dan Allah akan berikan kemudahan biidznillah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Oleh karena itu, bantu yang sedang kesulitan semampu kita, dan contoh-contoh banyak. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan, dan semoga Allah mudahkan kita di dunia dan akhirat. Ingat, memudahkan kesulitan orang kebutuhan pribadi kita, karena kita juga banyak kesulitan, dan kita ingin kesulitan kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kesulitan di akhirat, kesulitan nanti. Kita tahu kita banyak dosa, kita tahu kita banyak kesalahan, kita tahu kita banyak khilaf, dan kita butuh dimudahkan oleh Rabbul Alamin. Kita tahu bagaimana betapa menakutkannya berjalan di atas sirat, kita butuh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bagaimana hari kiamat matahari 1 mil di atas kita butuh dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang kita, bantu orang, mudahkan orang, dan itu sebenarnya cara kita memudahkan diri sendiri dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.